GoPay, Dana, OVO ya. Ada yang namanya juga fintech, insurance, namanya insurtech. Bingung lagi kan? Ada yang namanya agregator fintech. Ya. Banyak sekali. Jadi perkembangannya itu besar sekali. Dan adik-adik kita yang sekolah di SMP itu Pak, mungkin perlu kita oles ilmunya ya. Nah itu ada di OJK semua. Belum lagi kita bicara aset digital. Karena sejak 1 Januari 2025, OJK itu mengawasi dan mengatur aset-aset digital seperti Bitcoin, ya kan, stablecoin, ya. Itu aset digital itu sudah diawasi OJK. Karena sudah diawasi OJK berarti sudah aman, ya. Bapak itu bisa transaksi. Ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu, saya sudah bicara dengan Direktur Literasi tadi di depan Pak Sarosi, dan Direktur Literasi namanya Pak Cecep Setiawan itu dulu teman saya masih di sana juga. Saya dulu pertama kali masuk juga sebagai Direktur Literasi ya, sudah keuangan. Makanya saya kenal dan close dengan Pak Miji ya, dan selalu saya ingat beliau betapa besar jasa beliau itu mengangkat literasi ke sekolah-sekolah di SMA, literasi keuangan maksudnya. Dan juga ada survei terkait dengan PISA ya Pak ya. Bapak Ibu tahu PISA ya? Iya. Ya. Tahu ya punya PISA ya? Untuk anak SMP kan ya? SMP atau SMA itu? SMA juga. Yang dari OECD itu loh Pak? Iya. Sayangnya kita itu rendah ya. Betul. Nilai matematika, reading sama ada 3 kan? Apa Bu? Sains. Literasi, math sama sains ya. Saya nggak bawa datanya sih. Tapi the big five Asia kita paling bawah. Betul. Bagaimana kita bisa maju? Itu pertanyaannya. Boleh lanjut Mas, supaya saya bergerak ya. Nah, ini mungkin tadi saya sudah bicara ya, kita skip ya. Ini sudah kita skip ya. Nah, sekarang kita berada di sini Pak. Kita berada di generasi emas digital. Jadi gen kita yang lahir yang sekarang ini Pak, Z, Y, Alpha itu adalah generasi emas. Dan bagaimana kita mengekui kasih peluru mereka supaya menjadi generasi yang sukses Pak. Pak Prabowo berkali-kali mengatakan pertumbuhan ekonomi kita harus 6%, Bu Suci. Ya, Pak Prabowo bilang pertumbuhan ekonomi kita harus berapa? Bapak Ibu guru ekonomi loh, 8% kan? Iya. Ya kan? Pertumbuhan ekonomi harus 8%, tapi kan selama ini kita Tidak sampai. 15 tahun itu cuma 4,5%. Bagaimana caranya bisa 5%? Kita harus balik ke melakukan transisi ke ekonomi digital. Karena dengan ekonomi digital itu kita bisa bergerak lebih cepat. Ekonominya Pak. Roda ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Bapak Ibu bayangkan pada saat Gojek berdiri, kalau nggak ada Gojek sama ada Gojek, ya, berapa juta orang mitra yang bisa berpartner membuka kesempatan. Angka pengangguran kita 10 juta orang, 10%, bukan 10 juta orang, 20 juta orang lebih, 10% angka pengangguran kita. Dan dari mana mereka bisa dapat kerjaan? Pemerintah nggak banyak, jatah jadi guru juga terbatas, kecuali guru swasta ya. Makanya subholding ya, mandiri itu perlu Pak. Bapak Ibu Gojek itu saat ini menjadi perusahaan yang bukan berbasis teknologi ya. Berapa ratus ribu sepeda motor harus beli oleh Gojek. Pak Nadiem harus beli sepeda motor berapa ratus ribu. Pak Nadiem harus bikin gedung untuk parkiran sepeda motor, bikin bengkel khusus, ya, maintenance service, habis itu. Tapi kan kita bermitra sekarang. Digital itu adalah bersifat partnership, bermitra. Di buku satu saya kan ada di Pak. Digital itu adalah mitra. Kami menganggap ini bukan bawahan. Gojek itu bukan dianggap sebagai pegawai, tapi sebagai mitra bisnis. Bapak Ibu guru-guru mungkin pernah melihat ini Pak Sarus ya, ruang guru kan. Di ruang guru Bapak Ibu kan mengajar di situ. Sebelum ruang guru lahir, saya sudah pernah bicara dengan Pak Wiji.
pada saat baru muncul fintech awal-awal, baru muncul startup itu, saya bilang Pak Wiji, Pak, one day guru ini bisa ngajar secara online dan bisa menjual dirinya sendiri ilmunya. Anak saya itu kan kesulitan dengan matematika, akhirnya masuk IPS. Cari guru berkali-kali nggak cocok, guru IPA dan guru ini. Ya memang karena nggak cocok, dan saya tidak memaksakan, akhirnya masuk ke IPS gitu ya, dan nggak ada masalah gitu. Yang penting kan sukses kan. Ya. Kita sebagai orang tua nggak bisa memaksa anak harus masuk ke kedokteran, ke ekonomi, gitu. Apa punya anak gitu ya. Sebagai orang tua kita hanya mendorong dan memulai supaya dia sukses. Nah, di sini Pak, generasi mas kita itu Pak siap jadi pemimpin dunia digital. Siapa sih sekarang orang kaya? Tadi saya Bapak Ibu bisa lihat di Google nanti ya. The top 10 multinational corporation in the world itu adalah yang berbasis digital. Perusahaan-perusahaan big tech, Microsoft, Alphabet itu Google ya, Google ya. Yang Meta itu apa? Facebook. Yang punya Facebook. Facebook, Meta WhatsApp. itu kan ini kan yang punya apa? Facebook, Yang punya WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Instagram. Nah, saya nggak main medsos karena saya sebagai pegawai di ujung itu salah satu yang main medsos itu kan. Dan sekarang saya ingin Bapak Ibu juga, malah jadi juga diingatkan. Sekarang itu pegawai itu medsos juga. Kemarin di UJK itu, waktu saya masih menjabat tahun lalu, kita membuat penerimaan pegawai calon staf ya, dengan BCS 7 ya. Dengan calon staf angkatan 7 yang daftar 140.000 Pak. Yang daftar 140.000 ternyata. Tapi yang diambil hanya 260 sekian. Diambil 300. Tapi setelah tes kesehatan banyak gugur kan. Kacamata itu tebal dan gulanya tinggi yang jauh. Nah, saya juga kaget loh. Ini anak masih umur 21, 22 kok gulanya udah tinggi, kolesterol udah tinggi gitu kan. Ya, yang macam akhirnya banyak gugur kesehatan itu. Kita juga rugi. Kalau kita sudah panjang terakhir kesehatan, sudah wawancara sudah waduh, tahu gitu nanti 300 lebih, naik 260. Dan di saat akhir itu juga banyak gugur karena medsos. Kenapa? Di beberapa medsos dia, medsos itu apa sih? Khususnya Instagram, Facebook, Thread, TikTok ya. Saya nggak pakai itu ya, saya nggak tahu. Di situ dibuka pengetahuan perempuan, lihat dulunya pernah lagi begini, Pak coret ini, gugur. Laki-laki itu dia pernah ujaran kebencian, memaki-maki pemerintah. Oh, jadi hati-hati. Si Bapak Ibu sebagai pendidik mengingatkan adik-adik kita, kalau main medsos itu ya beretika dan sopan. One day itu akan dibuka. Bukan hanya di OJK, di BI, apalagi di TNI, mau masuk Taruna. Mau masuk Taruna April, AU dibuka semua. Buka ini ya. Punya berapa puluh. Dan banyak gugur di situ Pak. Karena kita nggak mungkin calon pegawai kita itu punya sifat yang negatif ya. Pakai bikini, ya kan ujian kebencian, ya kan merokok berat, ya minum ya. Kadang-kadang macam-macam kan. Yang aneh-aneh gitu ya, ujaran kebencian, ujaran salah, gitu ya. Itu jangan harap, ya, jangan harap masuk OJK masuk di, nggak tahu tempat lain. Di semester mungkin masih bisa. Tolong diingatkan, Bapak Ibu. Ini tadi generasi mas tadi punya negatif impact gitu. Terus lanjut. Saya sebagai digital immigrant yang saya sudah lanjut di sini, Bapak itu masih digital native ya, by tahun kelahiran. Saya digital immigrant, walaupun saya tidak melek digital, karena saya tidak lahir di era digital di tahun 80-an. Tapi saya punya jasa merintis internet, telepon seluler, membuat fondasi digital, dan memberikan tongkat ke startup generasi emas digital. Tapi jangan lupa loh, walaupun
generasi digital imigran ini lama-lama habis, terutama baby boomers ya. Baby boomers akan lompat ke bawah ya. Tapi kita yang orang yang paling makmur. Jadi kalau dibagi kekayaan prosperity daripada orang-orang yang setahun itu Warren Buffett dan lain-lain. Justru yang sedikit ini menguasai hampir 60% kekayaan dunia. Jangan salah gitu. Ya ini kebaliknya. Lanjut Mas. Nah, sekarang kenapa saya pilih buku saya baru itu ada 18 bab, tapi saya ngambil beberapa yang nanti untuk Bapak Ibu. Karena nanti nggak baca buku saya. Buku saya nanti yang itu ada 18 topik ya. Banyak sekali. Ini saya ambil beberapa aja. Ini yang terkait dengan digital asset ya. Saya tadi bicara dengan Pak Serosi ya, agar guru-guru ini bisa nanti diskusi dengan teman-teman di OJK, dengan Pak Cecep tadi ya, Direktur Jenderal Keuangan, diberikan tambahan pengetahuan yang terkait dengan aset digital. Ya. Aset digital itu ya aset yang tidak berwujud, gitu kan? Apa aja? Banyak sekali. Lanjut Mas. Ya. Jadi perkembangan teknologi itu kan berubah semuanya. Dulu aset saya lebih baik kalau kita invest itu aset-aset yang kasat mata ya. Beli logam mulia, beli perhiasan ya, tanah, sapi gitu ya, properti ya, mobil ya. Tapi sekarang sudah berubah ya. Aset konvensional bergeser. Saya kasih contoh ya. Jadi kita bicara data jumlah investor kita di pasar modal Indonesia itu hanya 8 juta investor di pasar modal. Investor saham hanya 8 juta orang. Tetapi investornya kripto di Indonesia hanya dalam waktu 5 tahun sudah mencapai 20 juta. Karena kerja di industri itu juga luar biasa. Anak-anak kita juga main itu semua, dan kita nggak bisa melarang. Nggak bisa melarang itu. Besar sekali. Bitcoin itu dikeluarkan oleh Satoshi Nakamoto ya, tahun 2006 atau 2005 saya lupa ya. Bitcoin, Bapak Ibu kenal Bitcoin ya? Dulu waktu dirilis itu harga Rp1. Saya waktu itu tahun 2015 ditawarin teman saya, mau nggak beli Bitcoin? Waktu itu harganya masih 1.500 US dollar satu Bitcoin. Bapak tahu nggak sekarang bisa dicek di atas 100.000 dolar. Mana ada aset di dunia ini Pak yang naiknya ribuan persen. 2005 masih $1, sekarang udah $100. Berapa ribu? Bapak beli tanah 20 tahun yang lalu sama sekarang, paling harganya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dulu beli 1 M kan 3 M sekarang 3 kali lipat ya. Tapi sekarang itu ya. Makanya saya ini bisa di atas aku. Karena masih berkata banyak jutawan-jutawan baru lahir karena mereka berani bermain di industri kripto, aset digital. Aset digital itu banyak kripto. Ada NFT. Apa Bapak yang tahu NFT apa? NFT itu Ya itu kan yang foto itu. Token. Ya. Non-fungible token ya. Jadi itu ada tulisan Pak Hatta ya, Hatta ya, tulisan itu ya. Kita digitalisasi, itu namanya NFT. Ya. Saya dulu tulis pertama kali di Hari Kompas tahun 2004. Saya bilang ke Kompas, tolong artikel saya pertama kali ditulis di Kompas tahun 2004 itu dijadikan NFT, dijadikan NFT digital. Saya beli. Ya, sekarang NFT itu banyak. Ada stablecoin, ada ribuan Pak. Bapak Ibu masih ingat pada saat 20 Januari pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Beberapa hari sebelum dia dilantik sebagai Presiden Amerika, dia membuat
kripto, namanya terang dolar. Lalu bisa jadi di sini juga nggak ketinggalan, membuat koin itu namanya Melani dolar, ada tanda dolar. Pada saat launching itu harganya $1, sekarang udah $16 lagi. Memang dia tidak punya underlying yang kuat kan? Beda kalau itu memegang saham kan? Bapak Ibu memegang saham, sahamnya sama Iris ya. Itu ada underlying apa? Ada perusahaannya. Ya. Walaupun harga sahamnya jatuh, tapi saya masih memegang saham. Tapi kalau itu nggak ada, hanya keyakinan. Itu yang membuat saya bingung dari awal. Kok bisa orang percaya pada Kripto. uang kripto? Betul. Teman-teman saya jujur bilang, kok bisa kita percaya pada sesuatu yang gaib? Kripto ini gaib, karena nggak berwujud Pak. Tapi bisa kita rasakan transaksinya, betul kan? Dan ini luar biasa. Dan ini luar biasa. Jadi apa ya? Kalau saya bilang kriptomania itu sekarang sudah jalan ya. Dan di buku saya nanti itu saya sebut bahwa sekarang itu eranya crypto life, crypto world, crypto life, crypto world. Ya mungkin kita karena nggak dikenalkan dengan kita mungkin jadi aja. Tapi anak-anak kita langsung ke semua. Tapi kalau dulu saya di Ojika itu bukan hanya model-model yang lain. Satpam pun juga itu main, Satpam, OB itu juga yang masih model main itu. Tapi yang harganya murah-murah. Oke, terus lanjut. Nah, ini ada lebih dari 13 jenis kripto di dunia ini. Ya, melekat dan jumlahnya bukan tahu. Lanjut. Nah, ini kenapa aset kripto itu berkembang pesat Pak? Karena dia tidak pernah waktu tradingnya. Kalau kita beli saham, itu ada trading hours ya. Bursa efek Indonesia akan buka jam berapa, ya. Kemudian di bursa Singapura, misalnya semua ada jam. Kalau ini tidak ada, trading hours. Kapan pun kita bisa trading. Dan tradingnya nggak ada di Indonesia, dengan yang di Eropa, dengan di Afrika, di mana pun. Ya. Ini perlu diajari Pak, kalau kita menunjukkan Pak. Bagaimana sih kita melakukan transaksi kripto ya? Kalau kita membuka rekening kripto itu berbeda dengan rekening konvensional. Kalau Bapak itu buka rekening bank ada bukunya ya, ada bakat, ada ini. Kalau kita bukanya EKYC Pak, jadi online. Dan buktinya apa? Kita dikasih wallet, e-wallet. Di situ kita naruh duit di situ. Nah di situ kita bisa transaksi. Jadi istilahnya ada e-wallet gitu. Jadi jangan sampai itu Bapak buru-buru kalah sama muridnya. Iya kan? Muridnya lebih canggih. Yang mengenai kripto ini dunia kita sekarang itu. Dan kita tidak bisa stop gitu. Dunia kita itu sekarang di sini. Kita sudah berubah. Dan sekarang sudah diwariskan juga. Lanjut. Ya. Kenapa aset digital menjadi luar biasa pesannya Pak? Kita bandingkan data ya, saya baca di Google. Kekayaan bank sentral di seluruh dunia, Bapak tahu bank sentral ya, dari macam-macam di semua negara digabung, ya. Ketemu sekian kekayaannya, apa? Jauh dibandingkan dengan nilai kripto. Wah, itu hasilnya. Jadi kalau kita bicara teori ekonomi, teori velocity of money, ya. Kalau kita ekonomi, kita belajar mengenai velocity of money. Uang itu bisa bergerak cepat kalau ada aktivitas ekonomi. Multiplier effect daripada uang itu akan menggerakkan ekonomi seberapa cepat. Semakin lambat multiplier effect, pertumbuhan itu semakin pelan. Kan gitu ya. Jadi semakin cepat uang itu berputar dari sini pindah ke sana terus gitu ya. Terus putar terus uang itu, nggak berhenti di sini, ya.
Itu berarti kalau dunia kemarinnya cepat ya. Itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perasaan semalam kan Ya, ya nggak sih? sama dengan ini, kripto itu sebenarnya begitu cepat. Jadi kalau kita bicara orang ekonomi, bicara filosofi ekonomi itu memang ya itu sebagai dasar. Kalau ekonominya lambat ya, hanya tumbuh 1%, ya karena transaksi nggak banyak, kayak di Jepang. Mungkin nilai pertumbuhan ekonominya hanya 1%. Artinya apa? Di sana mungkin orang udah jarang makan, ya. Jarang berinvestasi lagi ya, kan udah makan. Di kita masih ada room, kayak Vietnam itu pertumbuhan ekonomi 8%, ya, 10%. Karena roomnya begitu cepat. Gitu. Lanjut. Nah, ini risiko aset digital ya. Ya, ini masih banyak aspek perlindungan konsumen ya, kemudian serangan cyber ya, kemudian harganya juga tinggi ya. Kemarin harganya Bitcoin itu di atas $100.000, kemudian seminggu lalu bisa anjlok di batu $100. Di situnya saya tanya ke para trader, Udah terlindungi belum sih kenapa Bitcoin? mau masuk ke Bitcoin? Belum. Ini adalah Makanya beauty high risk. daripada Makanya high risk. volatilitas daripada harga. Bisa harga turun, kami masuk. Kami jual bisa harga tinggi. Kalau harga tinggi, ya jangan masuk. Makanya kaya karena melakukan trading kripto. Ya. Mas ini nggak kripto ya? Ah. Hah? Pernah belajar Pak, teman saya juga main soalnya. Ya. Karena banyak anak muda yang kaya sekarang. Artinya sehari dia dapat 1 miliar, 2 miliar itu udah biasa. Iya Ya. Bang. Jadi nggak perlu lagi minta uang saku ke orang tua. Tidak perlu lagi Saya beban harus orang belajar tua. kayaknya biar kaya raya. Jadi itu semua dari ilmunya. Lanjut. Ya ini mungkin risiko-risiko ya. Lanjut Mbak. Mas. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. The giant of the economics saat ini adalah big tech. Nggak ada lagi. Dulu 20 tahun yang lalu kita bicara Unilever. Unilever is the largest company in the world. Kenapa? Unilever. Bapak Ibu tahu ya, produknya macam-macam. Terus ada General Motors di Amerika juga. Ada Ford, ya. Ada apa? Di Eropa ada Volkswagen ya. Dulu perusahaan besar, sekarang nggak ada apa-apanya kan ya. Perusahaan penerbangan British Airways, Singapore kan nggak ada apa-apanya sekarang sama big tech. Ya. Makanya di dalam pendidikan itu sedapat mungkin Bapak Ibu itu menstimulir, memberikan semangat pada adik-adik mencoba dunia baru. Pak, saya lulus SMA, nanti saya ingin jadi lawyer, ingin jadi sarjana ekonomi. Itu ilmu kuno. Ya. Coba kita buka wawasan dia. Ya kita tetap jalan. Kita buka wawasan dia. Membuka sesuatu yang menjadi angan-angan banyak orang. Tapi kalau terwujud sukses, berapa banyak startup kita? Bapak Ibu bisa tanya Pak Nadiem Makarim, bagaimana dia bisa membuat triliun dalam waktu 10 tahun? Kita pengusaha nggak bisa seperti itu. Belum lagi pajak yang itu. Ini bebas membuat apa aja. Bagaimana ruang guru itu cepat tentunya. Bagaimana Halodoc? Bapak Ibu tahu Halodoc ya? Suksesnya luar biasa. Saya ketemu owner yang Halodoc sebenarnya dari nol tapi apa-apa. Sekarang hasilnya udah luar biasa. Kalah dia memang bank kecil itu. Kalah sama Halodoc. Padahal Halodoc baru kemarin sore kan. Ya. Ini luar biasa. Digital itu luar biasa. Artinya apa? Dalam konteks yang lebih makro, pembangunan ekonomi Indonesia itu juga harus berbasis digital ekonomi. Selain berbasis blue ekonomi dan green ekonomi. Saya kemarin juga mengajar green ekonomi ya, ESG ya, mengenai apa? ESG ya. Lanjut. Ya. Siapa sih mereka ini? Ini antara lain ada Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft ya. Dan kapitalisasi di atas $1 triliun, $1 triliun. Luar biasa Pak.
1 triliun US dollar berarti dulu berapa Pak? 1.600 Udah nggak berseri. APBN kita hanya sekitar 4.000 triliun Pak. Nggak berseri. Microsoft itu Pak, ya di atas 3 triliun Microsoft. Artinya apa? Sudah hampir berapa? 5.000 triliun. Ya pasar aja, hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu Pak lebih tinggi daripada APBN kita. APBN kita sekarang 4.000-an Pak. Ini 5.000 triliun Pak. Luar biasa. Ya, ekonomi digital itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngajar, tolong disebut data dari Google ya, the top largest company in the world. Nah itu muncul Microsoft ini ya. Jadi yang namanya Tesla, Boeing ya, apalagi namanya Coca-Cola ya, itu jauh, tinggal jauh, udah nggak sebanding lagi. Termasuk di Indonesia yang namanya Garuda, Bluebird ya. Nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Tokopedia, Gojek, Shopee gitu ya. Amazon. Jauh sekali. Gitu kan. Jadi ekonomi creation itu sama. Digital ekonomi itu melahirkan 2 hal yang perlu kita pelajari. Digital ekonomi melahirkan 2 hal. Pertama adalah economic creation dan social creation. Ekonomi kreasinya apa? Buktinya banyak sekali tadi. Membuka lapangan, membuka jenis-jenis usaha baru. Dokter, halo dok, ada ruang guru ya. Dan banyak sekali. Bapak itu perlu logistik ada, perlu bunga ada, semuanya ada. Itu adalah economic creation yang menciptakan value yang besar di sektor ekonomi. Tapi peran kedua daripada ekonomi kita adalah social creation. Ya, bayangkan Pak, Gojek itu kita sudah lebih dari 10 juta orang. Gojek itu sudah dari 10 juta orang. Ya, yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang dapat uang. Berarti ada social creation-nya. Mau siapa ya? Social creation-nya apa? Ditambah multiplier efek. Bukan hanya itu yang bersangkutan, tapi untuk harga. Katakanlah 10 juta Gojek, pengemudi Gojek. Dia menghidupi istri dan 1 anak, berarti sudah 3 orang. Jadi multiplier ini berapa? 30 juta orang. Social creation-nya Pak. Luar biasa ini. Nah ini yang patut kita sampaikan kepada kita, bagaimana peran besar daripada digital ekonomi dalam konteks mikro, dalam konteks makro. Tentunya pemerintah akan dapat pajak yang lebih besar, si pajak ini. Ya. Kemudian mempermudah pemerintah tidak membuka lapangan kerja yang luas, karena pemerintah juga kesulitan dalam membuka lapangan kerja. Disinilah private sector berbicara. Oke, lanjut Pak, Mas. PK itu ada di mana-mana. Ya, para BK ini penguasa dunia. Dulu di era zamannya Pak Soeharto, Presiden Soeharto, di era 70-an, penguasa ekonomi adalah oil companies, Exxon, ya, Shell, BP, ya, Jadi sekitar itu Pertamina, banyak ininya ya. Arab Saudi Aramco, ya. Mereka lah penguasa ekonomi dunia di zaman itu di era 70-an. Sekarang ada apa? Satu-satunya mining company yang masih eksis dan bisa bersaing dari sisi market value, kapitalisasi pasar, itu hanya Saudi Aramco, yang lainnya lewat British Petroleum, ya, Shell, ya, Texas Oil, segala macam. Jadi kita bicara apa dulu? Mining oke, dia dulu. Terus perusahaan-perusahaan konsumer ya, seperti Unilever, kemudian General Motors, ya. Dan sekarang era digital, mereka berkuasa ekonomi dunia. Oleh karena itu, mereka bisa berjaya. Kenapa mereka bisa berjaya? Ada 3 sebab. Kenapa Big Tech ini merajai ekonomi dunia? Kenapa mereka menjadi raja
global. Ada 3 alasan. Pertama apa? Pertama, mereka berarti melakukan inovasi. Inovasinya berbasis blue ocean strategi. Bapak Ibu benar nggak blue ocean bukan ocean? Ada dia enggak? Di belakang dia yang enggak. Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu wajib membaca buku Blue Ocean Strategy. Ya. Pak, itu nggak mahal. Yang aslinya 750.000, yang murah 20.000 kopian itu di marketplace banyak, di Shopee itu banyak. Ada yang 25.000, ada yang 70.000, beli yang murah aja. Apa yang disebut dengan Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy adalah kita membuat inovasi yang belum pernah ada dibuat oleh pelaku pasar. Itu namanya Blue Ocean. Kita membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah ide mereka. Gojek muncul karena belum ada orang pesan Gojek pakai aplikasi. Ya, belum pernah ada orang pesan makanan secara aplikasi. Ya, dulu kan teleponnya, itu inovasinya. Lawannya Blue Ocean Strategy apa? Red Ocean Strategy. Apa itu Red Ocean Strategy? Kalau bisa baca buku. Red Ocean Strategy adalah namanya Red Ocean. Lautnya merah berarti. Kenapa lautnya merah? Karena ikan sama ikan langsung bertarung, keluar darah. Jadi Red Ocean Strategy. Kalau kita melakukan Red Ocean Strategy, kita akan bersaing. Contoh, saya akan memberikan bank. Ingin nyanyi BCA, ingin nyanyi apa? Itu Bapak ngaji di sana apa? Pilih. BPD. Walaupun BPD itu berdirinya udah lama, BPD itu 20 tahun, ya, udah lama BPD itu. Dan BPD itu kita itu BPD apa? Oh itu kembali ya, BPD ya. Itu di Bali memberikan bank, ingin nyanyi BPD itu menggunakan Red Ocean. Karena apa? Berat. Red Ocean kenapa? Modalnya harus 3 triliun. Ya, untuk memberikan bank baru 3 triliun. Bank umum ya, bukan BPR. 3 triliun itu bukan uang sedikit. Berat kan? Harus punya yang sama, ya. Harus punya unit capital dan kualitas. Banyak yang begini. Belum setelah beroperasi nyari nasabah, ya kan? Belum tentu ibu menang, karena kejadian izin sama yang sudah eksis ya. Makanya Red Ocean bertarung. Tapi kalau Blue Ocean, saya nggak bisa bersaing dengan BCA, dengan Bank Bali. Saya membuat fintech, berhubung nanti, ya. Saya melayani konsumen dengan menggunakan teknologi fintech. Nggak perlu buka kantor, nggak perlu banyak, semua orang bisa fintech. Itu namanya Blue Ocean. Ada juga fintech payment yang menggunakan GoPay, ya, OVO, dan itu juga fintech. Saya nggak mungkin nyanyi BCA punya apa? Kantor namanya Flash ya, iya kan? Baik pakai Flash. Buat teman-teman yang ahli di bidang teknologi, itu kuno itu pakai kartu. Akhirnya pakai apa? Oke, ya kan? Kalau pakai GoPay nggak? Dana, OVO, ada. Bapak nggak usah beli kartu kan? Pakai aplikasi saja kan? Itu yang komputer oleh bank. Makanya mereka menggunakan Blue Ocean Strategy. Inilah salah satu kunci sukses daripada teman-teman Big Tech. Di sini kan peran daripada digital ekonomi. Nomor 1 adalah inovasi. Itu adalah kenapa melihat lebih cepat nomor 1 alasannya karena inovasi. Karena dia punya kemampuan dari situ. Alasan kedua, kenapa Big Tech itu bisa besar, mengalahkan semua? Ayo kita jawab. Saya tahu uang 1 juta nih, 500 juta dari pasarnya. Saya bisa belajar sama murid saya, kan bawa uang banyak saja. Saya kalau dulu kan saya nggak enak ya. Ya. Kalau saya masuknya saya bisa, kan saya ngajar juga ya, di program apa, dokter sama master ya masih udah banyak. Alasan kedua adalah karena apa? Absennya
pengaturan dan pengawasan dari regulator. Jadi masih longgar aturannya, belum diatur. Kenapa? Pemerintah regulator itu ketinggalan jauh. Iya kan? Iya kan? Belum sempat pikir, udah muncul. Baru setelah jalan 5 tahun baru mikir ya. Jadi mereka itu pintar orang-orang itu yang dunia digital itu, pemerintah belum mikir ke sana, dia udah jauh. Quantum leap-nya udah jauh sekali. Sehingga pemerintah bingung mau diapain ini kan? Termasuk OJK. OJK baru mengatur ya, dan mengawasi aset kripto dan sebagainya baru 1 Januari 2025. Wah, Baru 6 bulan yang lalu. udah diatur. Masuk OJK. Tapi jangan jauh kan? Padahal yang itu udah lama. Kripto itu udah 10 tahun yang lalu. Harus sekarang baru berpikir. Sekarang udah masuk ranah pengawasan kita, itu pun sudah mikir apa yang mau diatur itu. Makanya apa yang mau diatur? Kayak mobil itu apakah bannya, apakah remnya, masih bingung cari-cari. Inilah kelebihan mereka, sehingga mereka bisa terbang inovasi, ketidaktahuan pemerintah regulator dimanfaatkan. Terus alasan ketiga itu apa? Kita tahu, tadi kan inovasi ya. Inovasi itu apa? Namanya Regulasi. regulasi ya. Ya. Aturan kan. Ya. Yang ketiga apa? Berapa? Ya udah tadi dari nomor 1 Pak. Ya. Karena kan cost efficient Pak ya. Cost saving Pak ya. Karena digital udah cost saving. Apa? Lintas batas. Itu udah nomor 1. Apa? Apa yang nomor 3? Pak, di ekonomi kita basic itu kita cari Pak. Tapi itu di ekonomi kita pelajari basic sekali. Langkaan. Nah justru di aplikasi oleh mereka, diadopsi oleh mereka. Langkaan. Apa? Langka ya. Yang ketiga adalah tanpa modal yang besar, modal kecil. Nah, saya kan bilang gitu Pak. Bapak ngajar ekonomi, saya waktu masih SMP juga diajarin ekonomi ya. Berusaha dengan modal sedikit ya. Nah, itu. Tapi kita mau membuat, mau dipraktekkan. Nah, bentuk dipraktekkan. Ya kan Pak, membuat kripto kan kayak gini-gini beda nggak mahal loh Pak. di kripto Yang kan teknologi ini buat ini jadi. Saya kasih bilang ibu, menjadikan Bali itu 3 triliun. Menjadikan BPR di Bali itu 5 miliar. Mereka nggak sampai 5 miliar Pak. Tapi kalau Ya, saya ruang guru itu modelnya kalau puluhan juta udah aja. menahan sih bisa dapat Almarhum Pak berapa Wiji, persennya gitu. sahabat saya hormati dan saya banggakan. Kayak sekarang Punya keponakan namanya Ahmad Jati yang punya Bukalapak. usaha. Saya datang ke Pak Ahmad Jati waktu itu. Saya datang saya bilang Pak Pak saya minta ujian. Karena saya belajar dari Pak saya mau dari rumah aja Pak biasa-biasa aja. Saya nggak punya modal miliaran nggak ada. Bikin aplikasi itu tapi belajar sih. Benar nggak? Jadi 3 kunci sukses menjadi big tech ya menjadi raksasa di ekonomi digital ini adalah tiga faktor. Pertama adalah inovasi. apa? Inovasi. Ya, inovasi. Blue Ocean strategi, yang disebut dengan Blue Ocean strategi. Kedua adalah lemahnya pengawasan aturan Regulasi. masih aksennya aturan ya Pak ya. Ya. Yang ketiga adalah modalnya kecil. Tanpa Pak, modal. yang punya bidtek itu kan dulu kan anak-anak muda semua Pak. Ya kan? Benar nggak Pak? Nanti makanan segala macam ini kan Pak. Ruang guru masih muda semua. Sayur box, pernah saya tunjukkan, itu masih muda semua Pak. Dari mana duitnya? Mungkin orang tua juga nggak kaya gitu. Tapi bisa sukses kan? Bikin tanggung saya, bikin tanggung saya bikin Tokopedia saya seperti apa? Dia sekolahnya berada sekolah top, sekolah biasa. Dia dari Sumatera, dari Kalimantan Selatan. Orang tuanya biasa-biasa di sini. Tapi
jadi ketawa. Bayangin, ibu mau buka restoran di samping itu kota itu kan harus sewa buku, ya kan beli ini, ya kan ini nggak perlu kayak gitu. Belum tapi izin ya Pak ya. Punya usaha taksi nggak punya izin, macam-macam lah. Mereka nggak perlu izin, Pak, izin kemana? Nggak ada. Dunia baru ini mereka bisa berlayar terbang kemanapun tanpa izin. Ya kan? Inilah keunggulan mereka. Jadi yang harus saya ceritakan kepada Pak Cik. Kenapa waktu Pak saya bilang saya mau, kan saya ini berbagi ilmu. Pak, saya ini sudah 61 Pak. Apalagi saya cari Pak? Mohon maaf, kekayaan, ya saya tidak ngomong Pak, sudah cukup, karena cuma satu. Apa yang saya cari Pak? Orang seusia saya, kekayaan yang banyak itu hanya sumber kertas Pak. Paling cuma baca laporannya, sewa apartemen, sewa rumah, gitu kan? Bunga, situ, bunga, SPP, cuma sumber kertas Pak. Nggak saya bawa mati. Tapi itu yang saya ingin terus menerus, bapak ibu terus sampai ke generasi selanjutnya. Amal jariah yang penting. Amin. Ini kenapa saya terus lukis segala macam? Karena buat saya amal jariah. Dan ini yang saya tanamkan pada anak saya. Jangan pernah berhenti dan berputus asa untuk melakukan amal jariah. Kekayaan itu sumber kertas Pak. Paling saya bisa nikmati kekayaan saya itu umur 70 Pak. Saya itu ya nggak bisa kemana ya, nggak bisa ke Eropa, bisa kemana dengan Pak. Ya paling mau jual apa ya, pengajian gitu ya. Nggak bisa. Tapi kalau 45 pun masih sangat minim gue. Saya buat beli apa lagi? Saya sudah selesai semuanya itu Pak. Makanya saya kalau Bapak undang, saya pasti mau. Karena ini adalah sharing. Saya jadi dosen batik ESG ya. Tahu kan ESG ya? ESG itu Environment Social Governance yang green economy itu untuk program doktor dan master di Universitas Udayana. Kadang saya terbang kembali uang saya sendiri, karena banyak banget sih Pak. Ya. Semua sudah saya jalani itu, Jakarta segala. Dan alhamdulillah Tuhan juga memberikan saya rezeki setelah saya pensiun. Saya bekerja di 4 kantor Pak. Yang kelima memang saya tolak. Kalau saya terima, saya nggak punya waktu lagi menikmati hidup itu. Hanya yang mau, saya bukan sombong Pak. Karena kita berani membuat inovasi, berani menyaksikan orang. Nah, saya cerita ya ke Bapak, ke Bu Suci ya. Walaupun saya pensiunan gini Pak, setiap hari saya jadi Pak 2 jam untuk belajar apa saja. Saya disiplin belajar baca apa saja. Apalagi Bapak Ibu ya 2 kali 2 mesti minimal 4 jam ya kan? Ya. Oke ya, ini terus ya. Terus lanjut. Nih. Ini dunia sekarang ini perilaku manusia kesehariannya sudah didikte oleh sosial media. Benar nggak? Ya. Siapa yang mendikte kehidupan kita? Bukan Pancasila Pak. Mohon maaf ya Pak. Saya pendidikan di mana sih? Pancasila diajari itu, harus begini. Dulu Bapak, saya nggak tahu. Zaman saya dulu ada kehidupan Pak. Saya nggak tahu lagi. Sudah. Wah, jujur-jujur gini ya. Berlalu adil begini. Kita bicara praktek aja lah. Ya. Sekarang yang bikin berlaku itu bukan falsafah hidup kita Pancasila Pak. Yang mendidik kita itu ya sosmed tadi itu Pak. Betul Pak ya. Ikut-ikutan. Emangnya ikut kan? Bapak yang ikut-ikutan TikTok pasti ikut kan? Ikutan. Oh ini enggak. Tapi mostly anak-anak generasi baru itu kan tentu sama. Pamer di benar di sini ya kan? Pamer punya baju baru, pamer bapaknya baru beli mobil, ya kan? Ya, foto dengan mobil kan banyak sekali kan? Kita nggak tahu itu. Itu semuanya yang bikin kehidupan kita yang FOMO, yang palsu itu Pak. Sehingga orang yang nggak punya kayak gitu ikut-ikutan. Jadi munculnya kehidupan FOMO dari sini Pak. Dan buat saya kehidupan FOMO itu adalah kehidupan yang palsu Pak. Karena kita tidak bicara realitas itu. Kenapa? Karena sebenarnya di sini belum dibatasi ya, belum dibatasi ya Pak. Iya.
Kan? Belum ya? Belum. Kalau di negara-negara lain kan kayak biasanya udah dibatasi kan? Kayak WA itu hanya dipakai anak usia sekian. Nah, di blok dari pemerintah. Kita belum. TikTok yang tulis anak usia sekian. Kita nggak ada, Pak. Bebas kan kita. Ya. Sampai dari yang jorok, judi, alkohol semuanya ada semua. Yang mau bunuh diri, yang apa? Yang pernikahan antara kakak dan itu namanya apa? Incest ya. Luar biasa ya, yang merusak kita itu merusak kita ya. Betul. Karena kan bisa menjadikan Pak. Nah itu udah bagian teknologi ya Pak. Karena kalau kan kasihan. Setelah terjadi ini baru ngomong, iya kita tahu. Telat kita. Lanjut, Mas. Saya bicara sekarang big tech itu lebih kuat dari pemerintah dimanapun. Kita bicara Amerika Serikat, super power, negara paling kuat. Bisa nggak dia mendikte Instagram? Bisa nggak dia mendikte Meta? Bisa nggak dia mendikte Google? Nggak bisa kan? Dan followernya ratusan juta, mungkin miliar ya saat itu. Ini yang waktu saya pendidikan di Ilmuhanas itu kita bicara mengenai kedaulatan digital ini ya. Ini mengancam kedaulatan digital kita. Di dalam pendidikan kita mengenai wawasan Nusantara masih ada nggak Pak pelajaran wawasan Nusantara? Ada? Bukan nggak ada. Ada ya. Wawasan Nusantara kita bicara ya itu konsep komunikasi sosial. Dan kita bicara maknanya adalah kedaulatan udara, darat dan laut. Itu tidak. Kedaulatan kita itu ada empat, darat, laut, darat, dan sisi alam. Dan ini sudah didirikan oleh beberapa negara lain juga. Mereka bicara kedaulatan itu adalah kedaulatan yang bersifat digital. Makanya kita lahir disebut dengan kedaulatan digital. Ya. Siapa yang berkuasa di dalam kedaulatan digital itu? Big Tech. Ya, Big Tech lah yang berbicara. Karena mereka lah yang punya kedaulatan digital, bukan negara. Bayangin, Meta itu punya apa tadi? Facebook ya? Iya. Ya. Di mana-mana kan, mulai dari Afrika, Asia kan? Facebook. Di mana? Coba pemerintah Amerika, nggak bisa ke sana. Ya. Inilah tragedi kedaulatan digital. Jadi, kalau kita bicara itu digital, bukan hanya satu yang kita tapi banyak sekali simpul-simpul sambungannya Pak. Dengan itu apa? Kedaulatan digital sekarang. Di sini kita mengalami ancaman kedaulatan digital. Oleh karena itu, di beberapa negara maju seperti China, Uni Soviet, Rusia, mereka sudah punya 4 angkatan, sekarang jadi 5 angkatan. Kalau di Indonesia itu di TNI kan ada apa? Angkatan darat, laut, darat. Kalau di Amerika itu ada 4 angkatan ya, darat, laut, darat, marinir. Ya. Di Cina juga begitu, darat, laut, darat, angkatan marinir. Karena kalau laut itu kapal perang, kalau marinir itu tentaranya, yang perang, beda. Kalau di kita digabung ya. Nah, sekarang mereka punya angkatan yang ini disebut dengan angkatan digital. Jadi prajurit digital. Justru itu perang penting Pak. Bapak Ibu lihat perang Iran sama Israel kemarin. Itu permainan digitalnya baik sekali. Ya. Apa ya kalau bahasa disebut Bitcoin? Apa tipuannya itu banyak. Pakai tipuan itu banyak sekali. Dan itu perang digital benar. Lanjut. Nah, ini digital ekonomi ini sebagai mesin pertumbuhan ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya baik saya di sini untuk pertama ya. Lanjut, tapi saya simulasi di sini karena kita bicara mengenai digital ekonomi adalah mengenai model bisnis ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ada pertanyaan model bisnis apa yang paling dicari orang? Model bisnis yang paling dicari orang ya model bisnis berbasis digital. Nggak ada lagi. Ya. Lupakan model bisnis yang Tapi berbasis takut tradisional. bermain Yang kayak dicari orang sekarang adalah kalau urusannya sedikit kan takut, ini gaib kan, harus analisisnya harus kuat.
Kenapa dia bisa dilaksanakan? Karena menciptakan ekonomi benefit, ekonomi value, ekonomi creation, dan juga social creation. Jadi ada ekonomi creation dan ada social creation. Kebanyakan model bisnis yang ada sekarang yang konvensional Pak, itu banyak berbasis ekonomi creation. Karena Bapak Ibu hanya mencari keuntungan, nggak peduli orang lain. Tapi kalau berbasis digital ini Pak, ada social creation-nya, mengajak orang lain untuk menjadi mitra. Ya. Ini lebih daripada model bisnis digital. Jadi Bapak Ibu harus bisa menggunakan. Ini selalu saya sampaikan masuk ke waktu saya diundang ke asosiasi UMKM, saya sampaikan juga. UMKM harus berpindah, harus berbasis digital. Nanti kalau perlu belajar fintech agregator itu baru tahu. Nanti bisa nyari di Google ya, apa itu dengan fintech agregator. Sekarang sudah mulai tumbuh yang disebut dengan fintech agregator, fintech agregator. Lanjut. Nah, kenapa model bisnis itu sebenarnya paling mati? Dari sisi industrial economics ya. Kalau kita bicara ekonomi kan, ekonomi itu baik sekali ya. Kebetulan saya S3 itu di industrial economics. Saya di industrial economics di financial economics ya. Itu PhD saja. Kalau kita bicara industrial economics, ya. Kenapa model bisnis kita itu sangat diminati? Itu tadi. Satu, membuat inovasi baru. Kedua, efisien. Ya. Fintech itu bekerja cuma 10 orang Pak. Kayak dulu itu Facebook ya, orang berdiri ya, ada bunga dulu, sekarang 20 orang. Itu bukan cuma 12 atau 15 orang, walaupun paling banyak ada yang 80. Tapi nggak sampai kayak bank ratusan ribuan orang itu kayaknya. Karena efisien. Kedua dia mampu melakukan daya saing. Ini dari sisi ekonomi Pak ya, didukung dengan berbagai macam teknologi ya. Ada AI, ada voting, big data, dan segala macam. Lanjut. Nggak boleh. Mas. Nggak boleh. Nah, ini bagaimana market share pangsa pasar ekonomi digital terhadap ekonomi suatu negara. Kita lihat, ya di Amerika itu Pak, ekonomi digital itu sudah menyumbangkan 20%, hampir 20% daripada GDP. Jauh ya. Di China 42%. Kenapa China 42%? Ada apa? Alibaba, ya kan? Ya. Tencent, ya. Ya. Ya sekarang. Fintech itu banyak dari Cina kan? Orangnya besar 42%. Kemudian di Indonesia baru Berapa? 6,5%. Masih banyak ruang untuk tumbuh dan berkembang. Bapak Ibu sebagai komunikator buat adik-adik yang Bapak Ibu ajak ke SMA, supaya mereka bisa mandiri dengan ekonomi digital, tidak bergantung pada orang lain. Tapi bagaimana dia bisa mandiri? Ibu bapak harus mencari mereka dengan ilmu ekonomi digital yang komprehensif, membuka mata mereka, membuka wawasan mereka. Jadi Bapak Ibu sebagai guru-guru mengenai musim jasa itu Bapak besar sekali. Tapi jangan biarkan kita itu bersikap TNI AD. Terima nasibinya Pak Dada. TNI AD, terima nasibinya Pak Dada. Jangan. Berikanlah semangat buat adik-adik kita ya, untuk tumbuh. Kita masih jauh. Ya. Apalagi sama India. India udah di atas 20%. Singapura juga di atas 20%. Sekarang ini Pak, yang bisa menggunakan ekonomi cepat, ya, velocity of money. Kalau kita bicara belajar seperti ini, saya nggak bisa sempit ya, saya harus melebar. Karena ini terkait di ilmu moneter, velocity of money itu bergantung pada aktivitas. Semakin banyak aktivitasnya, velocity semakin cepat. Ya, Pak. Dan itu akan membuat ekonomi akan lebih cepat tumbuh. Caranya dengan apa? Digital ekonomi. Lanjut. Ini
di mana-mana Pak ya. Kontributor daripada Indonesia itu dari e-commerce, industri yang berbasis ICT ya. ICT adalah Information and Communication Technology ya, ICT. Kemudian ada startup ya. Startup itu juga ada ribuan yang mana juga banyak. Memang kita sudah mulai mencoba untuk bangkit. Saya punya ide, saya bikin orang dulu saya bikin halodoc. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu setelah pulang ini bisa bikin apa? Mengajar, buat aplikasi aku mengajar. Tapi nanti kan, karena di pasar itu saya dulu kesulitan nyari guru matematika buat anak saya itu sulit banget. Ya, akhirnya dapat dari keponakan yang mahasiswa teman saya aja. Kalau keponakan saya ngajar karena saya nggak berani kan, takutnya malah bentrok ya. Temennya dia, kalau nggak cocok gitu. Sampai dosen MIPA UI gitu kan. Tapi dosen juga lama sibuk kan. Kita perlu pasti ada masanya. Apalagi kalau kita mau lulusan SMA mau masuk ke perguruan tinggi, bibel-bibel kan pada laku ya. Nanti kalau Erat fotoin ya, mau ke Terat dulu. Dan harganya bibel itu mana? Harganya bibel itu mahal. Lanjut. Nah ini guys dulu, saya kasih udah nanti Pak ya, mengenai valuation. Ini yang buat kita jadi besar, ada sukses ya. Valuation, ada valuation, economic creation, dan social creation. Jadi valuation ada dua, economic creation dan juga social creation. Karena di digital itu kan tidak orang egois Pak, tidak orang autis. Ya, model bisnis digital itu bukan anak autis, karena dia akan mengajak orang lain Pak. Karena dia nggak bisa sendiri. Ya, ini lebih mereka. Lanjut. Nah, ini mengenai kripto yang saya cerita. Ya. Lanjut Mas. Ya. Kripto itu luar biasa. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Di buku saya akan muncul. Saya mau nanya pada Bapak Ibu semuanya di sini. Uang kripto, ya. Ibu dan apa? Uang kripto ya. Aset kripto atau uang kripto yang Bitcoin macam-macam itu. Ibu anggap sebagai apa? Coba angkat. Masih ditaruh di negara ini. Siapa? Apa tadi? Investasi. Terus apa lagi? Apa Bu? Likuiditas. Liquid. Oh, barang atau benda liquid? Ibu berarti punya liquid ya? Pak boleh juga. Ibu dari mana Bu? Dari SMA mana? Jakarta? Oh, pantesan. Makanya saya tanya itu dari mana? Kalau itu dari Klaten, kalau itu kayak gini. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Bukan. Kita mengajar memperlakukan waktu itu sebagai apa? Apakah sebagai uang, sebagai investasi, sebagai aset, sebagai aset liquid ya Bu ya? Apa lagi? Bapak Ibu? Trading ya. Oke. Bapak lagi Pak? Nah, ada uang ya. Oke. Terus uang kripto itu Pak, aset kripto itu bisa kita lakukan dalam 5 kategori. Pertama, uang kripto itu bisa diambil sebagai alat pembayaran. Mata uang. Ada beberapa negara dan korporasi yang sudah mengadopsi uang kripto sebagai alat pembayaran. Contohnya, ya, pisahan di Amerika. Pisahan di Amerika bukan di sini. Coca-Cola, ya, Apple, ya, Tesla, dan di sana ya, beberapa hotel. Mata uang, dia diperlakukan sama dengan mata uang sebagai alat pembayaran. Tapi di Indonesia ditolak oleh Bank Indonesia.
Indonesia. Bank Indonesia menganggap bahwa menurut undang-undang mata uang resmi yang dipakai untuk alat perdagangan transaksi adalah rupiah. Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai mata uang. Itu ada di dalam undang-undang mata uang dan ada juga di dalam undang-undang Bank Indonesia. Ada dua undang-undang yang cukup membawa mereka. Jelas ya? Kedua, aset kripto itu bisa dianggap sebagai aset. Kayak tadi, benar aset. Ya aset kayak rumah, kayak tanah, tapi tidak berwujud. Ya, aset tidak berwujud Pak. Ini tadi bilang, saya bilang tadi ini barang boleh, aset boleh. Ya, jadi uang kripto tadi itu bisa dianggap sebagai aset boleh. Karena nggak kelihatan. Bisa saja juga nggak ada. Yang ketiga, aset kripto itu bisa dipakai sebagai alat investasi, portofolio investasi. Tadi benar. Ya. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu portofolio investasi itu ada uang kripto. Karena paparannya naik. Baik sekali perusahaan-perusahaan besar itu memiliki uang kripto sebagai aset untuk investasi. Yang keempat, uang kripto itu sebagai alat untuk transaksi pembayaran, bukan yang kedua, pembayaran. Dan yang kelima, ya, betul ya, kepada juga ya. Dan yang kelima, uang kripto itu dipakai bukan dianggap sebagai uang. Yang satu lagi, aset kripto ini dianggap sebagai sekuritas. Sebagai sekuritas. Jadi aset itu dianggap sebagai sekuritas. Sekuritis sama dengan saham, sama dengan obligasi. Ada yang tidak seperti itu. Satu lagi, saya kelupaan. Yang keenam, aset itu bisa dianggap apa lagi? Sebagai komoditi. Komoditi yang diperdagangkan di pasar komoditi. Dulu aset itu ini ditaruh di bursa komoditas Indonesia, bursa Indonesia. Sekarang tidak ada OJK. Karena dulu aset itu di bursa komoditi dianggap sebagai komoditas. Sekarang tidak OJK dianggap sebagai aset, bukan sebagai sekuritas. Tapi ada juga yang dianggap sebagai sekuritas. Ya, jadi ini agak dalam ya, masing-masing punya pro and cons ya. Ya, masing-masing punya pro and cons. Itu nanti bisa dibaca di buku saya kalau sudah diterbitkan. Lanjut. Jadi kenapa? Ini apa Pak? Saya lewati ya, karena masih sisa 15 bulan ya. Ini sebenarnya tinggi betul ya Pak ya. Tapi ini fakta ya. Dan 90% investor kripto ini adalah yang saya sebut tadi, digital native, Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha. Ya. Mereka senang banget. Karena saya sudah belajar itu, walaupun pertama-tama takut sama saya, lama-lama takut perhatian. Berarti banyak anak SMA main kripto dong ya? Itu berusaha. Kan kemarin saya bikin rumah itu bukan saya dari transaksi. Juga belajarnya. Kalau saya jarang minta duit ke saya, yang dikasih anda sendiri, alhamdulillah. Saya juga mikir untuk nggak minta duit buat apa sebenarnya gitu. Nah, lanjut. Sayangnya regulasi itu telat. Makanya uang kripto itu sekarang luar biasa Pak. Indonesia ribuan Pak. Tapi aset kripto yang di Indonesia yang boleh diperdagangkan itu hanya sekitar hampir 300 yang sudah disetujui oleh OJK, yang lainnya belum. OJK mengatur hanya sekitar 300-an yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Tapi di luar sana ribuan Pak. Tadi saya cerita Donald Trump punya namanya Trump. Gimana? Betul namanya. Oh nggak tahu dari mana nih Pak Asmadi. Anak tahu lah Pak, anak apa? Kayaknya ke sekolah dulu deh ya. Nah, itu juga. Tapi nggak lakukan anaknya Ustaz apa itu Mansur gitu kan. Namanya juga skandal ya. Karena waktu itu saya mikir, kenapa saya harus beli uang kriptonya anak ya?
kan? Hmm. Perusahaannya nggak dapat apa untung, tapi kan saya masih berdiri. Mandiri masih ada, ya kan? Coca-Cola masih ada, tas itu masih ada, ya kan? Tapi tidak ada sama sekali. Barang goib, tapi bukan barang goib dari Tuhan. Barang goib dari sesuatu yang kita nggak tahu, ya kan? Dari hantu atau dari mana di tempat, ya kan? Ya, kita nggak tahu nih barang goibnya. Ya, banyak orang mengatakan itu barang goib. Kemudian ini, ya, yang tadi saya katakan tadi, Pak. Negara kalah cepat ya. Iya. Lanjut. Nah, tadi Mas Bapak ya, Bapak yang tadi bilang mata uang dari mana Pak? Mohon maaf Pak, ini Pak kecamatan. Bapak dari mana? Banjarmasin. Oh, luar biasa ya. Kota baru atau Banjarmasin ya? Berapa bulan di Kota Baru? Saya kesana mau nyari apa? Sabu ya, ikan pinggang yang dulu saya di sana ya. Saya jual dari ikan pinggang yang palingnya ini dari apa? Palingnya apa? Buaya itu. Saya kira kalau jalan dia apa? Paling buaya taruh di sini itu. Aduh, buaya darat itu. Buaya darat banyak tuh. Nah, Pak, Bapak tadi menerangkan ya, aset itu jangan seperti mata uang. Tapi dilawan oleh Bank Sentral. Mereka membuat apa yang disebut dengan CBDC, Central Bank Digital Currency. Apa tuh? Central Bank Digital Currency, termasuk BI. Sekarang dalam proses mengembangkan CBDC, Central Bank Digital Currency. Karena apa? Untuk yang kripto gitu. Ya. Karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu kalau orang di kripto, oh saya bahkan kan, kalau CBDC kan lebih tepat kan, karena jual beli bank sentral, punya itu negara, ya kan? Lebih transparan, lebih stabil. Tapi CBDC ini ternyata nggak sukses Pak. Saya amati 5 tahun terakhir masih dicoba terus. Cina sudah berkali-kali coba CBDC, karena belum berani menerbitkan apa CBDC. Ya udah berkali-kali. Ya sudah. Tapi belum berani. Belum berani kenapa? Karena mereka masih bingung teknologi IT ini pakai apa. Kalau itu kan menggunakan teknologi apa? Blockchain kan? Ya. Pakai ledger ya. Dan blockchain itu sifatnya otonomus. Otonomus. Independen masing-masing. Otonomus. CBDC masih bingung apakah memakai blockchain atau tidak. Kalau memakai blockchain, dia nggak bisa tertarik, nggak bisa kemati. Kalau uangnya dibeli dari sini untuk dicuci ya, dia nggak bisa beli. Makanya mereka bingung apa teknologi yang mau dipakai. Ada lagi. Lanjut. Nah, ini digital sovereignty ya, betul digital ya. Lanjut Mas. Ini tadi sudah banyak saya jelaskan ya, saya akan loncat ya. Ini sudah saya jelaskan ya, bahwa ruang adanya sovereignty ya, digital ini ternyata muncul dengan kolonialisme digital. Kita semuanya sekarang Bapak Ibu menjadi korban daripada kolonialisme. Kita korban daripada kolonialisme digital. Percaya nggak? Bapak Ibu bangun langsung buka WA, buka apa? Instagram, buka apa lagi? IG, apa lagi? TikTok, ya. Kita jadi kolonialisme mereka, dijajah mereka. Benar nggak? Kita di dalam posisi kolonial digital sekarang. Malah teman saya bilang, lebih baik saya kehilangan istri daripada kehilangan HP. Aduh, bahaya ini Pak, kamu sih bahaya. Kehilangan istri gampang, nyari istri saya bisa, apapun bisa. Tapi kehilangan HP penting di situ Pak datanya. Bapak tahu ya. Iya kan? Jadi kita sekarang dalam posisi ini Pak, kita mengalami posisi sekarang itu kolonialisme digital.
believe it or not. Karena apa? Bapak Ibu nggak bisa lagi kita praktekkan. Smartphone dari Bapak Ibu itu sekarang menjadi suami kedua atau istri kedua. Ya. Ibu lebih sayang smartphone daripada anak. Ya kan? Ya. Bapak Ibu langsung ini. Sholat tahajud mungkin masih juga lagi ada apa lagi? Dari istri kedua atau tiga ya Pak. Jadi kita masih di sini Pak. Kita mengalami posisi. Cuman siapa yang mengajar kita? Yang dia kita ya big tech tadi. Jadi kita bisa menyimpulkan Pak. Saya bicara dengan Mas. Sekarang warga negara dunia itu dijajah oleh big tech. Kalau kita nggak terasa. Bapak itu sebab kebenaran harus bayar ini, diiklankan ini harus beli ini ya kan? Karena harus Pak, jadi nggak kasar kayak dulu. Ya. Pak, itu ke TikTok ya. Yang saya baca, saya pernah tahu TikTok. Harus beli baju ini ya, ini ya. Kan di selatan iklan sama diperas semuanya. Dan itu dipaksa harus replay. Anak saya itu waktu itu malam apa yang sebenarnya melihat itu kan IG ya, FB gitu. Kan udah terjajah. Otak kita udah dikuasai mereka. Jadi Bapak Ibu tanpa disadari sekarang saya itu dijajah oleh big tech. Bapak namanya apa? Dari Meta ya, dari Google yang dari apa ya. Jadi kita telah masuk kolonialisme digital. Banyak yang menentang saya. Kok bisa ini? Apa ini nggak bisa buktikan? Ya. Oke, lanjut. Impactnya apa? Negara nggak berjalan. Setuju ya Pak ya? Ini itu kesulitan menangkal informasi apapun. Perang Iran Israel, perang digital, perang informasi yang bersifat post-truth. Baru tahu nggak post-truth? Post-truth adalah informasi yang tidak benar. Kalau di Indonesia namanya post-truth. Jadi kalau nyari yang disebut post-truth, saling ini, ya. Kadang-kadang ada informasi palsu ya. Ini dilarang, padahal tidak dilarang, ya kan? Baik sekali misalkan. Dan paling berbahaya Pak, social, apa itu? Social engineering. Oh. Ya. Iya, social engineering. Dari dapat hadiah dari mana, ya. Ih, ngeri. Berapa kali itu kan? Kemarin kan saya kantor di BI, OJK, Pak, kita untuk bisa kasih tahu untuk rekening yang ibu saya. Kenapa? Ini kekurangan saya kena soceng, social engineering, kena dikirimin apa? Hack. BI itu. Link bis. Link. Ya. Ya. Dapat hadiah itu 380 juta Amblas. Oh. Kita sudah kemudian buat satu divisi kita dari Indonesia. Apa sih dengan 500 Pak? Cepat sekali. Cepat. Ih, ngeri ya. Link phishing itu. Pencet hilang. Kan kita nggak ada data. Dan itu masuk ke utang. Jadi kalau Siapa dipencet yang transaksinya nggak ada. paling hanya mendata aja. Itu teman saya ada yang Ya, siapa yang siapa Jadi dia jangan bikin. buka-buka link gitu ya. Makanya Jadi, kalau yang ada disebut link dengan atau PDF, The Giant Emperor. PDF yang bentuknya Penjajahan APK paling besar itu juga terkuras. dan itu digital itu Jadi sendiri. semua bank yang ada di HP Lanjut. itu ditarik Astagfirullah. Ya, habis. lanjut. Bahkan dia nggak sisain apa-apa. Tinggalin nah ini tadi ya. Bapak Ibu bicara mengenai sistem tadi saya sudah bicara panjang lebar mengenai manfaat. Manfaat daripada Ih, kok ngeri sih? sekarang kita bicara Ih, serem ya. Makanya tambah serem. biasa. Apa manfaatnya? Lanjut Mas. Nah, ini ada risiko ya. Mungkin saya nggak tahu tadi jelasin ya. Sudah saya praktek ya. Macam-macam ya, pelan-pelan kata bridge. Di tahun 2023 itu BI pernah kena cyber attack dan kita ransom. Artinya ransomware BI. Di tahun yang sama 2023 IT-nya juga kena serangan cyber. Di tahun yang sama kita 3 minggu nggak pakai email, nggak pakai sistem perselamatan. Ini kemana ya?
digital mati. Satu. Sisa satu. Jadi Bapak Ibu, ini kebetulan kepala baris TNI itu kan teman saya yang mana saya dinamika ya, jenderal. Dia cerita. Jadi tadi cerita bagaimana selama. Itu pasti pertama kemungkinan karena email kantor dipakai untuk perusahaan kantor. Boleh nggak perusahaan? Ada boleh. Kedua mungkin Bapak Ibu waktu seminar, workshop dikasih hadiah flash disk. Jangan mungkin flash disk. Kebanyakan di sini ada yang benar ada yang benar. Jadi dia cerita kenapa Israel dan Amerika itu bisa memetakan situs-situs Google-nya hilang. Karena waktu itu 5-7 tahun sebelumnya itu mereka mengadakan seminar mengenai teknologi digital di Paris. Diundanglah semua negara. Paling banyak besar dari Iran sama negara-negara dari Rusia. Dikasihlah flash di situ. Padahal dalam flash itu sudah ditanam spy. Software yang berbasis spy. Baru kita sih. Dan sekarang itu pakai bahasa Inggris. Ada CCTV dari sini ya. Nah, beberapa CCTV ya dari China itu memanfaatkan kita 24 jam dan saya jadi ke sana. Itu kejadiannya di pemerintah Amerika, Australia dan Thailand. Sehingga pemerintah Australia dan Thailand melarang semua instansi pemerintah menggunakan CCTV yang dari China. Karena dia bermata-matai, ya memang mata kita ya, tapi data itu dikirim mereka. Itu bahaya aktivitas kita. Dan sekarang CCTV kan bisa pakai ini ya, pakai mic ya. Dari situ biasanya udah pakai data sepeda motor bunyi, dengan ada. Kalau ada gojek data dipakai kan, ngomong siapa gitu, kedengaran nanti ya suaranya. Ini berbahaya sekali. Baik sekali yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu kalau seminar jangan mau terima iPad ya, jangan mau terima apa? Tapi tak dulu nggak apa-apa ya. Apa rasanya? Nah, mereka juga nggak mungkin ngasih download itu iPad. Rugi dong. Flash disk yang kecil-kecil yang iya. Tapi kalau ini hati-hati karena dari situ kita masukin masuk. Hati-hati. Pak kita nggak kita udah 3 tahun kan nggak menggunakan hadiah seperti itu, nggak boleh lagi. Lanjut. Ini teknostress ya. Kebanyakan anak muda teknostress ya. Teknostress ya karena sering menggunakan apa sosmed ya, sehingga menjadikan jelas. Lanjut. Nah, ini yang bersuci bicara demokrasi ya. Perilaku konsumsi digital ini muncul ya. Kita menjadi oknum sanksi ya. Ya udah. Itu kemudian impulse buying yang perlu dibeli, kemudian belanja sebagai hiburan. Tapi ini masih oke lah. Lanjut. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi berdasarkan daripada teknologi digital itu masih oke lah. Kita menjadi kecanduan sosmed ya, jenuh stres gitu ya, impulse buying ya, kompensasi masih oke. Tapi yang ini bahaya. Video mereka tentang judul. Berapa kali ujian muncul lagi, nggak mudah dipanggil Pak. Karena kenapa yang muncul? Kenapa? Kedaulatan digital itu bukan milik pemerintah. Kedaulatan digital itu milik orang-orang yang melek digital. Makanya memang begini. Kalau kita bicara kedaulatan negara, ada beberapa kita singkat selesai. Ada warung ilegal kita tutup, ya, oleh polisi selesai. Ada kompleks prostitusi kita tutup selesai. Tapi ini nggak bisa ya, ditutup. Muncul lagi. Jadi kedaulatan digital itu sekarang segala-galanya. Dan kalau kita timbang-timbang,
bahayanya kedaulatan digital itu jauh lebih destruktif, jauh lebih besar bahayanya dibandingkan dengan kedaulatan udara kita tembak, ya kan kemarin udara kita tembak, apa? Itu siapa yang bisa nembaknya? Nembak muncul lagi, bahkan belum bicara. Ya. Makanya kita perlu meyakinkan pada diri kita sendiri dan kepada orang lain bahwa the good side daripada menuju kita diikuti dengan the bad side. Ini lebih dasar daripada kehidupan yang sangat ditakutkan. Saya sekarang di luar musik ya. Saya belajar musik. Saya bisa bicara apapun mengenai musik. Bapak Ibu sekarang kan jujur gampang, pinjam uang juga gampang ya. Ya, pinjol resmi mau nggak resmi gampang kan ya. Apa kan Bu? Saya waktu itu ada training for trainees ya, teori untuk guru ya di Nadu ya Pak. Ada yang dari mana nggak sih? Nggak ada, ya dari Nadu. Itu salah satu guru, tiga guru. Pak, kami itu melakukan investasi ilegal ya. Waktu itu belum muncul pinjol ya. Karena itu masih tahun 2015 atau 2015 ya. Pak, kami belum besar Pak. Bisa nggak masyarakat mengatur ilegal? Benar-benar seperti itu. Nah, sekarang ini Pak, Bapak Ibu pernah dengar nggak yang disebut dengan BPR? Bano PLN. Pernah dengar? Jadi lebaran bayar makanan. Pay later. Oh bukan Pak, BPR Pak, PLN ya, disingkat BPR. Singkatannya BPR, tapi itu istilah yang salah, yang benar itu BPR. Bano, PLN. Tapi orang di sini cuma BPR, bayar belakangan ya. Bayar itu seperti cuma apa? Ya, lebaran, cuma bayar belakangan. Banyak sekarang. Banyak sekarang ya. Di mana-mana ya. Bisa dicek dulu ya. Apa? Kalau pas orang dulu impactnya apa? Bayarnya data di OJK itu luar biasa. Kita juga takut wah segini ya. Kenapa? Karena inflasi masih rendah. Ini yang kita takutkan dari $7 maupun pinjol. Walaupun pinjol resmi tidak seharusnya kita meminjam kalau tak perlu. Ya, ini kan pinjol literasi. Lanjut, Mas. Nah ini solusinya ya, Bapak Ibu nanti bicara dengan Pak Setiawan ya. Dia dari literasi keuangan yang ada di kita. Nanti dia berkomitmen membantu ya. Ya. Lanjut. Nah, ini buku saya pertama Pak ya, mengenai mengenal ekonomi digital ya. Sudah bisa. Yang kedua, buku saya mengenai financial industry. Buku saya yang kedua ini bicara full mengenai industri keuangan. Ada suaranya tuh ya. Di situ ada crypto. Ya. Belakang itu. Pertama ini kan basic ya. Suaranya? Iya, karena dia Dan nggak alhamdulillah sekarang sudah di situ Ini megang mic di situ. Jadi tekan pegangan. Bapak Ibu juga ya. Ganti nggak? Jangan. Udah di situ 4 yang tengah Terakhir nih. masuk di situ 2 Terakhir. kita bicara Ngomongin karya investasi. udah promosi. Nah ini yang ketiga ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Semester 10 berarti bisa terbit. Buku ketiga saya ini bicara apa yang saya bicarakan tadi, tapi yang sebagai kecil yang saya bicarakan masih banyak.